Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita niat pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Halaman 60 baris ke-12 dari atas bab haji itu, ya. Mustati', ya. Mustati'un. Ketemu tengah-tengah. 12 baris dari pas judul babil haj, halaman 60, ya. Betul enggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Ya, mustati'in, ya. Sebelumnya satu baris dari ini ada keterangan bahwa haji ini untuk orang yang muslim, mukallaf, baligh, akil, baru yang mustati'in, orang yang mampu, gitu ya. Haji umrah, ya, itu tidak wajib bagi kalangan anak kecil, sobiyin, majnunin, orang gila nggak wajib, ya. Hamba kagak wajib, ya. Yang dalam perbudakan kagak wajib haji dan umrah, ya. Nah, sekarang masuk kepada mustati'in. Babnya bab istita'ah. Bab istita'ah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan keharusan atas kita manusia, ya, berangkat haji. Tapi di sana ada taksis liman istata'a, bagi orang yang istita'ah. Artinya bagi orang yang mampu. Isim fa'ilnya mustati'un, mustati'. Jadi haji ini wajib bagi orang muslim, orang yang mukallaf, orang yang baligh, berakal, orang yang merdeka, dan orang yang mampu. Ya. Mampunya bagaimana nih? Ini tinjauan Fathul Mu'in. Mustati'in lil haji, ya,
mampu untuk berhaji. Biwijdaniz zadi dhihaban wa iyaban, ya. Biwijdan, ya, artinya memiliki azat bekal, dhihaban wa iyaban, punya bekal, ya, mampu dia berangkat haji, memiliki bekal untuk pergi dan pulang, ya. Nah, bab istita'ah ini Departemen Agama itu meluaskan, ya, sangat ketat, ya, ada dibagi 5, ya. Pertama istita'ah syar'iyyah, kemampuan secara syariat, yang tadi tuh, ya, harus muslim, mukallaf, baligh, akil, merdeka. Itu yang secara istita'ah asy-syar'iyyah. Ada 5 istita'ah. Yang kedua istita'ah jasadiyah, secara jasadnya, fisiknya dia sehat badannya. Nah, ini memenuhi syarat boleh man istata'a ilaihi sabil. Kemudian kagak sakitan, ya, kagak sakitan. Ketika nanti hajian fisiknya mampu tuh beraktivitas semuanya. Nah, itu dikategori istita'ah jasadiyah. Yang ketiga ada istita'ah maliyah, ya, artinya kemampuan secara finansial. Dia mampu untuk bayar ongkos haji, dia mampu untuk biaya pergi dan pulangnya, dia mampu untuk ongkosnya selama di hajian disiapin, dia mampu juga ditinggalkan untuk orang-orang yang ditinggalin. Itu sisi maliyah, ya. Kemudian yang keempat istita'ah al-amniyah, keamanan, ya, keamanan. Kalau seandainya Saudi lagi perang, berarti kagak aman tuh, nggak wajib haji, walaupun tadi kita sudah siap semua. Atau perjalanan dari Indonesia ke sana, di tengah jalan banyak ini, nggak aman, nggak wajib haji. Ada bab istita'ah secara keamanan belum mencukupi. Atau terjadi kayak kemarin, ya, terjadi apa? Covid lah. Nah, ini kan kita kemarin 2 tahun, ya, kagak ada berangkat haji. Kenapa? Karena secara keamanan belum istita'ah, belum dianggap mampu. Jadi bukan hanya uang saja, bukan, ya, kesehatan penting, keamanan penting. Yang kelima baru istita'ah al-idariyah, secara administrasi. Kita daftar udah 13 tahun yang lalu, daftar masuk, dah nama kita di KBI, di apa, Siskohat, tertulis Fulan bin Fulan akan berangkat, ya. Kalau daftarnya misalnya 17 tahun yang lalu, nah ini jamaah kita yang berangkat tahun ini nih, itu sudah dapat 17 tahun yang lalu. Ada yang 13 tahun yang lalu, beda-beda. Nah, terdaftar namanya di Siskohat, Fulan bin Fulan, tahun sekian. Nah selama itu tunggu gitu, ya. Jadi 5 istita'ah yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kalau itu kurang, ya, kagak wajib haji. Wa ujrati hafirin, katanya. Dan harus juga dia menyiapkan ujrah. Apa ujrah? Upah hafirin bagi pengawalnya. Jadi ini betul-betul dikatakan mustati', bekal buat pergi,
buat berangkat, buat pulang, dan juga untuk ongkos upah orang yang menjaganya. Ai mujirin ya'manu ma'ahu, artinya dia kasih tuh juga orang yang mujir, orang yang dibayar untuk apa? Ya'manu ma'ah, menjaga keamanan bersamanya. Ya. Au samaniha, atau biaya untuk biaya untuk menyewanya, ya, menyewa. Kalau kita sekarang dengan travel atau KBIH, ya, itu juga ada samannya, ada biayanya. In kana bainahu wa baina Makkah marhalatain, jika antara dia orang yang mau berangkat haji ini dan Mekah, dan antara Mekah marhalatan, itu jaraknya 2 marhal, ya. 2 marhal itu kira-kira 90 km. Perjalanan sudah 90 km, ya, dia siapin tuh bekal pergi pulangnya, dan juga orang yang awalnya tuh dia siapin, ya. Audunahuma, atau jaraknya lebih dari 90 km. Ya, kalau dari Indonesia ya. Kemudian wa dha'fa 'anil masyi, dan ya, dia tidak mampu untuk berjalan. Kelengkap ya. Pantesan warahilanya enggak dibaca tadi ya. Mana ulang ya. Jadi tadi wa ujratu hafirin, dia juga nyiapin bekal untuk upah orang yang mengawalnya. Warahilati, ya, dia nyiapin juga ongkos untuk rahilah, untuk kendaraannya. Nah, kalau kita sekarang tiketnya, ya. Dulu kami dari Mesir ke Saudi naik kapal laut, kalau nggak salah 2 hari 3 malam tuh. Nah, kita siapin tuh, ya, samaniha, ay samani rahilah. Terus saya kelongkap tadi ya, warahil. Jadi rahilah itu artinya kendaraan. Wa samaniha, dan ongkos kendaraannya siapin. In kana bainahu wa baina Makkah marhalatan, jika jarak antara dia dan kota Mekah itu sekitar 90 km. Kalau 90 dari Klender kemana itu? Bogor. Cipanas. Ya, daerah sana ya, Jawa Barat ya. Artinya jarak segitu aja tuh, ya, misalnya pakai kendaraan atau lebih gitu ya. Nah, itu siapin tuh perbekalannya, maksudnya untuk perjalanan segitu, apalagi perjalanan yang lebih jauh. Dikatakan mampu, dia juga sudah siapkan untuk persiapan perjalanannya. Wadaufa 'anil masyi, siapin juga biaya ongkos untuk kalau dia nggak kuat jalan, ya, nggak mampu berjalan. Ma nafaqati man yajibu alaihi nafaqatuhu wa kiswatuhu. Siapin juga tuh bekalnya. Buat siapa? Ma nafaqatin, disiapkan juga nafkah, ya, man yajibu, untuk orang yang wajib alaihi nafaqatuhu, diberikan nafkah. Artinya tadi kita mau berangkat, siapin juga untuk orang-orang yang kita tinggalkan, yang wajib kita berikan nafkah. Bapak mau berangkat, anak-anak nggak berangkat, ya siapin juga tuh. Nah, tadi termasuk pada istita'ah maliyah, ya.
Wa kiswatuhu, pakaiannya siapin ya. Jadi orang-orang yang kita tinggalkan juga dipikirin, maksudnya dikatakan istitoah mampu, dia juga nyiapin buat sebulan dia tinggal ini makannya ya sekeluarga tuh, pakaiannya, sandang, pangan lah ya. Jadi maksudnya ma'ana nafaqati man yajibu alaihi nafaqatuhu wa kiswatuhu ya, dikatakan mampu itu juga dia menyiapkan bekal buat keluarga yang masih menjadi tanggungannya, yang wajib diberikan nafkah ya, kiswah dan pakaiannya. Ilar ruju'i, sampai dia kembali ke rumahnya, itu namanya dikatakan dia mampu secara bekal ya, bekal buat dirinya selama perjalanan, buat ongkosnya, juga untuk orang-orang yang ditinggalkan. Wa yustaratu aidan lil wujubi amnut tariqi. Nah, ini masuk kepada istitoah keamanan. Tadi yang bersama kita ini istitoah apa tuh? Maliyah ya. Wa yustaratu aidan, dan disyaratkan juga lil wujubi, bagi orang yang wajib haji, amnut tariqi, aman jalanannya ya, dari sini ke Saudi aman, ala nafsi, atas dirinya, wal mali, atas hartanya ya, walau min rasadiyin, katanya, meskipun ya, maksudnya ada rasadi itu sekelompok ya orang-orang nakal lah gitu ya, sekelompok orang yang mengganggu dalam perjalanan. Artinya meskipun rasadi ini tuh ada orang begal di tengah jalan, tapi jumlahnya besar ya, apalagi kalau besar. Ini hanya min rasadiyin, itu sekelompok orang aja, nggak banyak, tapi bikin masalah di tengah jalan. Nah, meskipun hanya itu, dikatakan juga tidak aman secara, tidak mampu secara amniyah. Nah, gitu. Masih gitu ya. Disyaratkan juga bagi orang yang wajib haji aman jalanannya tuh, untuk dirinya, untuk hartanya, meskipun ada ganjelan lah ya, ada kekacauan ya, sekelompok orang gitu. Wa in qalla, katanya, ma ya'khudhu, meskipun kecil tuh yang diambilnya ya. Kalau gambar dulu kan orang berangkat haji, bayangin padang pasir dia jalan naik onta pakai kapilah begitu tuh. Nah, kalau jalannya kagak aman gitu, ada gangguan lah katakanlah, diambil, walaupun yang diambilnya hanya ya dari sekiannya hanya diambil beberapa real aja, itu juga dikatakan tidak aman gitu. Berarti jalanannya belum amnu gitu ya. Wa ghalabatu salamati liraqibil bahri, ya. Disyaratkan juga ghalabah, didominasi ya, as-salamah, keselamatannya, liraqibil bahri, bagi orang yang naik apa, yang lewat lautan ya. Kan dulu kita dengar hampir 4 bulan ya, 6 bulan Kongkong kita dulu ya, hajian, perjuangan luar biasa tuh. Ibaratnya udah mau haji, udah artinya memang udah pasrah sama Allah dah. Balik alhamdulillah, nggak balik udah gembira juga ya, bisa melaksanakan ibadah haji. Fa in ghalabal halaku lihaijanil amwaji fi ba'dil ahwal. Nah,
Dan jika ghalaba al-halak, artinya mendominasi al-halak itu bahaya. Katakanlah jika ada bahaya besar lihaijan amwaj, artinya gelombang ombak yang namanya di lautan ya, fi ba'dil ahwal, pada sebagian kondisi. Itu juga kalau terjadi itu kondisi lautan kagak kagak aman, nggak dikatakan juga amdun tariq. Kayak kita misalnya mau nyebrang Merak, bilang jangan malam-malam, betulnya angin lagi kencang. Nah, ya. Jadi sama tuh lihaijanil amwaj, ada gelombang ombaknya lagi kuat, ya. Au istawaya, atau kondisi ombaknya sedang-sedang aja, itu juga lam yajib tuh, kagak dikatakan wajib haji. Kenapa? Karena perjalanannya kurang mendukung dari sisi amnul thari, ya. Jadi istitoah amniyah, kalau disingkat kayak gitu tuh. Bal yahrumur rukubu fihi, tuh bahkan haram, kagak boleh ar-rukubu fihi, menempuh jalan, ya, baik di jalan darat atau laut yang kondisinya kagak aman gitu. Lahu, buat dirinya, wali ghairihi, atau buat orang lain. Paham? Dan ini lagi bicara tentang bab istita'atul amniyah, ya, kemampuan secara keamanan. Jika jalan yang kita tempuh baik daratan atau lautan ada kendala, tidak aman, di daratan ada penyamun, kalau di lautan ada ombak, maka katanya lam yajib, belum wajib haji. Bal yahrumu rukubu fihi, bahkan diharamkan tuh kita naik, ya, itu kita menempuh katakanlah, ya, jalan itu bagi dirinya dan orang lain. Wa surita lil wujubi 'alal mar'ati ma'a dzukira ay yakhruja ma'aha mahramun. Nah, sekarang syaratnya lain lagi, ini syaratnya masuknya juga syar'iyyah dan administratif ini. Dan disyaratkan juga bagi orang yang wajib haji, ya, 'alal mar'ah, atas perempuan nih mau berangkat haji, ma'a ma dzukira, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Artinya juga perempuan juga harus muslimah, ya, yang tadi harus sudah mukallaf, balik, berakal. Ini semua sama artinya, ya. Ayyukhraja ma'aha mahramun. Nah, disyaratkan juga bagi wanita yang wajib haji, sebagaimana disebutkan tadi di atas tuh, ya, harus muslim, berakal, balik, ya, dan tadi istitoah secara keamanan, istitoah secara maliyah, sama perempuan juga. Nah, ada tambahannya lagi ayyukhrija ma'aha mahramun, ya, disyaratkan dia harus keluarnya ditemani oleh mahram. Kalau perempuan harus ada mahramnya, harus ada pendampingnya, ya. Nabi ini nanti ada ilatnya, ada boleh. Saya pernah berangkat umroh, satu bis, bapak-bapaknya cuma 3, saya pembimbing 2, bapak-bapak yang lain ibu-ibu semua. Yang paling ininya kurang terasa ya pas lagi lagi sa'i, pas pilar hijau, pas rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la ta'lam. Terus kan kalau ada bapak-bapaknya kita berjingkrakan dengan sunnahnya. Ibu-ibu kan nggak boleh,
Itu terasa kagak ada bapak-bapaknya itu nomor 3. Ibu semua. Nanti ada ilat boleh kali itu. Merasakan berangkat dengan yang siqat, dipercaya. Nah, ini hukum awalnya nih, ya. Perempuan kagak boleh pergi haji kalau tidak ada mahramnya. Dikuatkan dengan hadis di sini, la tusafir al-mar'atu yaumaini. Seorang perempuan kagak boleh pergi selama 2 hari illa wa maha zaujuha, kecuali ada suaminya atau ada mahramnya. Kata mahram ya dari anaknya, ya, ponakannya, kakaknya, bapaknya, itu mahram. Bahkan dalam hadis lain disebutkan la tusafiril mar'atu thalathata ayyam. Janganlah seorang wanita bepergian selama 3 hari kecuali harus ada di mahramin. Haji berapa hari? Lama kan? Sekarang kurang lebih berapa? 40 ya. Apa kemarin udah keluarin 35 hari itu ya? Ini 3 hari aja harus ada temennya, apalagi lama. Ya, khusus bagi perempuan. Maka dikatakan dan disyaratkan bagi wajib haji untuk kalangan ibu-ibu sebagaimana yang telah disebutkan di atas tadi, sama kayak bapak-bapak, ya, istitoanya. Kemudian di sini lagi satu lagi, ayyukhrija ma'aha mahramun, ya, keluar rumahnya berangkat hajinya harus didampingi oleh mahram, au zauzun, atau suaminya, au niswatun thiqatun. Nah ini, atau dia boleh berangkat dengan wanita-wanita yang thiqat, yang dipercaya, ya, berangkat di situ ada, ya, ada ustazahnya misalnya, ada orang-orang yang terpercaya dia. Walau imaun, kata, meskipun dia dari kalangan budak perempuan, boleh, ya. Wa dzalika li hurmati safariha wahdaha, ya. Hal ini karena apa? Li hurmah, untuk kehormatan perjalanannya sendirian, untuk menjaga, ya, perjalanannya sendirian. Bahaya kalau perempuannya sendirian, bahaya fitnahnya. Wa in qasura, meskipun perjalanan itu jaraknya kagak jauh, qasir pendek, gak jauh. Artinya kalau perempuan kemana-mana mah bagusnya ada mahram. Sekarang pertanyaannya, dia mau sholat ke Al-Ma'mur, perlu mahram apa kagak? Dia belanja ke mall, perlu mahram apa kagak? Kalau dia ke sana ke Cimol aja nggak pakai mahram, nggak masalah. Kalau ke sini masalah. Ibu-ibu kanan masyarakat, ibu-ibu kan sholat yang terbaik mana? Di rumahnya di dalam kamarnya, terus gitu kan. Bagaimana kalau di masjid? Ya boleh juga, ya. Baik kondisi orang ke pasar, mau pulang dulu, sulit kan jalan. Baik. Au kana fi qafilatin azimah, atau, ya, tadi ibu-ibu itu berangkatnya dalam sebuah qafilah azimah, katakanlah satu travel berangkat, satu KBIH berangkat, ya, sejumlah yang besar. Baik. Walaha bila wujubin an takhruja ma imraati thiqatin li adai fardil Islam, ya. Dan baginya, bagi kaum ibu, ya, bila wujubin, tanpa kewajiban, an takhruja, dia keluar ma imra'atin,
bersama wanita thiqatin yang dipercaya liadai untuk melaksanakan fardil Islam, ya. Nah, untuk melaksanakan haji ini fardil Islam maksudnya haji pertama. Jadi kalau haji pertama itu harus dia nanti bisa haji kedua, ketiga misalnya. Ya kan orang ini. Itu nanti ada khususiat. Katanya haji pertama ini harus dia dibarengi dengan perempuan yang thiqah. Walaysa laha al-khuruju li tatatawuin. Nah ini, dan tidak wajib bagi kaum ibu, bagi perempuan al-khuruj melaksanakan haji li tatatawuin, ya. Haji yang bersifat sunnah. Walau ma'a niswatin katsirah, meskipun bersama perempuan yang banyak, ya. Wa in qaswara safar, meskipun juga jaraknya kagak jauh atau dekat. Au kanat syauha'a, ya. Atau wanita itu dia kondisinya sudah syauha'a, sudah tua renta. Jadi kalau udah tua renta, udah fisiknya lemah, ya kagak wajib. Apalagi hajinya haji tatawu, ya bukan haji tadi fardul Islam. Untuk haji yang kedua misalnya, ya, atau umroh lah katanya. Jadi lihat skalanya Pak ya. Kalau udah posisi kondisinya lemah, ya kagak wajib dia berangkat umroh, kagak wajib dia berangkat haji yang kedua, yang ketiga. Haji yang pertama wajib, ya. Waqad sarrahu bi annahu yahrumu 'alal makkiyah, ya, at-tatawwu bil umrati min at-tan'imi man nisa khilafan liman naza fihi, ya. Dan mereka telah menjelaskan sesungguhnya diharamkan al-makkiyah, ya, atas orang yang, ya, penduduk Mekah melaksanakan ibadah umroh minat tan'im, dari tan'im, ya, manisa bersama para perempuan-perempuan khilafan. Nah, di sini ada berbeda selisih pendapat liman naza fihi, pada orang yang berselisih. Ada ulama, ya, sampai-sampai ahli Mekah itu dia mau umroh, padahal kan Tanim ini tempat mikot yang paling dekat. Saya jelasin sedikit ya. Mikot itu bagi penduduk Mekah ada 3. Yang paling dekat kira-kira 7 km Tanim, disebut dengan Masjid Siti Aisyah, ya. Karena Rasulullah mengarahkan Siti Aisyah mikot dari Tanim, ditemani oleh saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar, ya. Yang kedua Ja'ronah atau Za'ronah, ini jaraknya 25 km, 2 tuh. Ketiga Hudaybiyah, lebih jauh lagi 35 km. Orang Mekah atau kita yang umroh yang berada di Mekah, kalau mau umroh, ya boleh ngambil dari 3 ini. Kalau ini Tan'im sunnahnya kauliyah, kalau Ja'ronah sunnahnya sunnah fi'liyah, Nabi pernah umroh dari Ja'ronah. Kalau Hudaybiyah sunnah takririyah, ya kondisinya Nabi umroh dari Madinah masuk Hudaybiyah, ditahan di situ, ya, maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nah ini katanya diharamkan atas Makkiyah, atas kaum wanita Mekah, ya, at-tatawu bil umroh, melaksanakan sunnah umroh minat tan'im, dari tan'im ma'an nisa'i, bersama kaum ibu-ibu, ya. Ini khilafan liman nazabihi, ada berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan enggak boleh harus ada zimah raminnya, ada yang mengatakan boleh, ya. Taib.
marratan. Nah, ini nyambung ke tadi mustati'in. Jadi kita selesai nih bab istita'ahnya, ya. Marratan. Nah, ini wajib bagi orang yang mampu marratan wahidatan fil umri, seumur hidup sekali, ya. Bitarakhin la alal faur, artinya dengan tarakhuh, kagak terlalu terburu-buru gitu, ya. La alal faur, tidak segera. Ketika dia sudah ada bab istita'ahnya dan mampu, tapi dia juga enggak harus udah langsung berangkat tahun ini, enggak juga, ya. Itu dulu ya. Kalau sekarang kan sudah terdaftar, udah waktunya. Tapi pernah juga kakak saya tuh udah daftar, padahal tahun itu dia berangkat, tapi dia karena kurang informasi, dia kagak lunasin. Nanti dianggap oleh pemerintah dia termasuk orang yang belum mampu. Tapi pikir dia dikasih informasi dulu baru dia lunasin, ya. Nah, dia nggak lunasin, akhirnya dia tahun berikutnya lagi. Kalau seperti itu zaman dulu turun atau diganjel, dijual. Terus sekarang udah kagak ada gitu, turun kacang, tertib gitu, ya. Nah, ini maksudnya marratan wahidatan fil umr. Bagi haji itu wajib seumur hidup sekali. Bitarakhin, dengan enggak terlalu terburu-buru gitu, santai. La alal faur, tidak segera. Walaupun dia sudah istita'ah, nah, dia lihat dulu ini ya kondisi waktunya apa. Tapi nanti ada khususiat. Kalau kamu undur, kira-kira tahun berikutnya ada kesempatan kagak? Ada apa gitu, ya. Naam, innama yajuzu at-takhiru bi syartil azmi 'alal fi'li fil mustaqbal. Ya. Nah, ya. Boleh tuh dia sesungguhnya atau hanya saja yajuzu dibolehkan at-takhiru mentakhirkan, ya. Artinya dia udah mampu berangkat tapi dia tunda dulu. Nah, maksudnya, ya, bisyartil azmi, dengan syarat dia harus berazam, berniat alal fi'li, untuk melakukan fil mustaqbal, di tahun berikutnya. Seandainya dia nggak berangkat, dia udah mampu nih, tapi dia tunda, langsung berangkat. Nah, dia harus, itu boleh, tapi dengan syarat dia harus ada pasang niat tahun depan dia berangkat. Nah, itu penting. Wa alla yatadayyaqa alaihi binadhin. Nah, sehingga apa? La yatadayyaqa, tidak muncul kondisi nanti merasa sempit. Anda kan nggak berangkat, besoknya malah kondisinya sulit, banyak banget faktor-faktor lain, ya. Dengan nazar, au qada'in, atau dengan bayar hutang, au khaufi adbin, atau karena takut, nah, ya, ada perasaan takut. Takut apa? Takut takut apa ya? Adbin, takut ya, dia takut hukuman gitu. Kalau dia tunda tahun depan malah kondisinya gak memungkinkan itu, ya. Ada bayar utang lah uang itu, ada sisi takut karena ada hukuman, au talafi malin, atau hilang hartanya, talaf hilang, rusak. Kalau kemarin bicara tanaman rusak, ini mal hilang hartanya, ya. Biqarinatin, dengan diiringi walau dhaifah, ya, meskipun dengan dugaan yang lemah, ya. Artinya seandainya dia mau nunda boleh, tapi dia harus punya azam yang kuat tahun depan mau berangkat, dan juga kagak ada kondisi-kondisi tahun depannya bakal sulit berangkat, ada ini, ada itu, ya. Wakilah, dan dikatakan yajibu 'alal qadiri alla yatrukal hajja. Nah, wajib atas orang yang mampu
jangan meninggalkan haji fi kulli khamsi sinina, ya, pada setiap 5 tahun. Nah, makanya pemerintah Saudi juga kan, atau orang Mekah mereka sendiri itu nggak boleh haji setiap tahun dia, ya, di samping mengurangi kepadatan jamaah, kuotanya itu ada hadis memang, ya, kalau kita kemampuan udah haji mau berangkat lagi tunggu sampai 5 tahun berikutnya. Nah, ya, ada hadisnya tuh. Ini bunyi saya sebutkan. Ada hadisnya tentang, iya, dia ada 2 riwayat kalau sih, anna abdan sahahtu lahu jismahu, seorang hamba yang aku kasih sehat badannya, wa wasa'tu alaihi fil ma'isyah, Allah kasih luas dalam kehidupan cari rezekinya, dan itu berlangsung selama 5 tahun. Wa innama yadullu ala ta'akud la mahrumun. Bapak-bapak dikasih kesehatan, rezeki banyak aja, selama 5 tahun kagak berangkat haji, la mahrumun, dikurangi keberkahan hidupnya. Kalau riwayat lain yang saya tulis di buku saya itu gini, innalillahi abdan, sesungguhnya Allah punya hamba, qad ashahtu lahu badanah, Allah kasih dia kesehatan badannya, wa awsa'tahu fi rizqihi, Allah lapangkan rezekinya, wa ba'da arba'ati am, setelah berlalu 4 tahun, wa fi riwayah, dalam riwayat lain 5 tahun dia kagak berangkat haji, la mahrumun, dikurangin keberkahan, ya. Kalau berangkat tiap tahun gimana? Ya, kalau dia mampu, ya, dan yang lainnya dia sudah cukupi, boleh, ya. Baik. Li khabarin fihi, ya, karena dasarnya hadis Rasulullah tadi itu, ya, jangan tinggalkan haji setelah 5 tahun. Ada kemampuan berangkat lagi, ada kemampuan lagi, bagus, ya. Far'un, cabang, tajibu inabatun an mayyitin alaihi nusukun min tarikatihi, ya. Nah, ini tentang badal haji nih, badal haji. Far'un, cabang, ya, tajibu inabatun, wajib, inabah menggantikan, membadalkan haji an mayyitin, dari orang yang telah meninggal, alaihi, atasnya, nusukun, ibadah haji, min tarikatihi, dari peninggalannya. Jadi wajib, ya, membadalkan haji bagi orang yang telah meninggal dunia. Hartanya itu dari mana? Dari harta peninggalannya. Fulan meninggal dunia, ya. Nah, sebelum dibagi harta waris, harta diambil dulu tuh untuk badal haji, badal umroh, ya. Bagus begitu. Kama tuqda minhu duyunuhu, sebagaimana juga hutang-hutangnya harus dilunasin. Kan kayak kemarin yang meninggal, mana ahli warisnya ke depan tuh, ya. Ada lunasin dulu hutang-hutangnya, ambil dulu buat haji, baru dibagi-bagi. Nah, begitu bagus, ya. Kalau dibagi-bagi dulu habis sudah. Ya, kesian ini yang punya harta belum haji, ya. Bagaimana kalau dia kagak punya harta peninggalan? Pulang meninggal nggak punya harta, tapi dia belum haji. Nah, nih, falau lam takun lahu tarikatun, seandainya dia tidak punya harta simpanan, punya harta warisan, ya, sunnah liwarithihi, disunnahkan bagi pewarisnya, anak-anaknya dah tuh punya pikiran, udah pada kerja semuanya, kumpulin duit yuk, patungan kita bikin badal haji, itu boleh, ya. Ayyaf'alahu anhu, ya, dilakukan atas nama si mayyit. Falau fa'alahu ajnabiyun jaza, nah, boleh juga
seandainya dilakukan oleh orang lain jaza, boleh. Artinya Pak Sarmin misalnya, Kiai, saya berangkat haji nih, saya titip mau badal haji ya buat orang tua saya. Nah, yang jalin saya, kan kita artinya bukan satu darah kan, boleh ya. Walau bila izin, walaupun tanpa izin boleh juga. Contoh ya, saya pernah ini Mas Dur di sini ada berbuat namanya Mas Min, Pak RT 01 kita. Saya dengar meninggal dunia pas saya lagi umroh. Udah saya umrohin, saya badalin umroh aja. Saya nggak izin sama istrinya. Pulang-pulang saya bikin sertifikat ini. Itu namanya boleh membadalkan tanpa izin. Kenapa? Badal haji itu tuh hadiah, parsel terbaik untuk orang yang sudah meninggal. Ada pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, dulu emak saya pengen haji, meninggal duluan, apakah wajib dia haji? Kata Nabi, ya wajib. Datang lagi, ya Rasulullah, bapak saya udah pikun, udah tua, mau haji nggak kuat fisiknya, apakah bisa dibadalkan? Iya. Ya, azan deh. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita perdalam tentang badal haji. Jadi terakhir, falau fa'alahu ajnabiyun, seandainya dilakukan oleh orang lain jaza, boleh membadalkan haji walau bila idnin, meskipun dilakukan tanpa izin. Mohon maaf saya ini tahdits binima saja. Karena saya sering berangkat umroh, bisa pengarang kitab Fathul Mu'in ya, ini pengarang ini udah saya umroh ini, badal umroh namanya. Saya Abdul Qadir Jilani saya pernah umrohin. Ya pernah hatta Rasulullah pernah juga saya niatin umroh gitu. Malaikat Jibril pernah juga saya niatin. Pokoknya saya ada kesempatan saya niatin aja dah, cari keberkahan. Nah, itu kan bila iznin itu kan boleh. Dengan ada nama ulama ini hadiah buat bulan itu. Sekian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal fuqaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma zidna 'ilman nafi'an walhiqna bis-salihin wa tawaffana salihin wa tawassana al-muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.